sekalian, saya Melati Nur Cahayati selaku pembicara 1 dan di sebelah saya Wahyu Warham Nurbai selaku pembicara kedua. Selanjutnya Intan Dwi Sindiani selaku pembicara ketiga. Saya akan memberikan argumen yang berdasarkan mosi, yakni Dewan ini menyetujui kata anjay sebagai bentuk perundungan yang pelakunya bisa dipenjara. Saya tidak setuju akan hal itu. Sepertinya kata anjay itu tidak selalu menunjukkan pada perundungan ya. Kata anjay sering juga digunakan di masyarakat sebagai bahan candaan. Kata anjay pun juga sering digunakan di kalangan muda-mudi yang seperti contoh para pemuda zaman sekarang yang mengikuti perkembangan zaman yang maju, terutama di Indonesia yang keberagaman budayanya berbeda-beda, termasuk juga bahasanya pun juga berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan bahasa anjay yang di kalangan masyarakat terlalu dibuat serius? Bagaimana dengan umpatan-umpatan yang lain? Apakah seseorang setelah berkata anjay lalu akan dipenjara? Setelah dipenjara, dominan, anak yang keluar dari penjara akan selalu dicap narapidana di kalangan masyarakat. Menurut ahli linguistik forensik Nick M. Torrento, pemahaman sebuah kata harus sesuai dengan makna, yakni tercakup 3 makna: leksikal berdasarkan kamus, contohnya anjing; gramatikal berdasarkan tata bahasa; dan pragmatis berdasarkan konteks. Dampak sosiologis yang terdapat dari kata anjay yakni masyarakat sering terlalu misalnya anak muda zaman sekarang sering berkata anjay bagus bener, anjay keren bener. Itu mungkin hanya mengungkapkan sebuah kata-kata hal yang menarik saja, tidak terlalu dengan dibawa keseriusan. Seperti dampak sosiologis yang lainnya, apakah itu akan mempengaruhi di kehidupan yang lain? Anjay yang dilarang adalah anjay yang merendahkan seseorang. Akan tetapi jika kata anjay tersebut tidak bermaksud merendahkan, apakah harus dibawa ke jenjang keseriusan? Tidak juga. Oleh karena itu, kita patut memahami dan harus menyaring perkembangan zaman dan selalu berpikir positif saja. Diambil positifnya dan tidak selalu berpikir negatif. Positif dari kata anjay bisa saja itu positifnya hanya bahan candaan atau bahan gurauan seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Pada kesimpulannya, saya lebih menyetujui kata anjay karena perkembangan zaman pun di era globalisasi ini semakin maju. Jadi jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti zamannya anak gaul. Anak gaul sekarang kan sering juga mengatakan kata anjay. Apakah kata anjay selalu berdampak negatif? Jadi para pemuda sekarang juga harus memahami kapan mereka harus mengatakan hal tersebut dan kapan mereka harus melakukan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada Saudara Warham. Memang kata anjay cukup populer di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat secara umum maupun media sosial. Karena yang menjadi perbincangan saat ini, berkata anjay bisa dihukum atau ada hukumannya sendiri. Kan kata anjay itu adalah kata ganti anjing yang diciptakan oleh masyarakat untuk meringankan kata-kata kotor menjadi kata-kata yang lebih halus. Masyarakat sudah ada kemajuan memperbaiki bahasanya. Dari bahasa anjing menjadi anjay kan itu suatu kemajuan yang pesat bagi kalangan umum dan masyarakat. Tetapi yang jadi pertanyaannya, mengapa pemerintah membuat peraturan orang yang berkata anjay akan dipidana? Itu kan bagi masyarakat Indonesia adalah suatu hal yang baru,
hal yang tidak bisa diterima masyarakat umum. Karena sebelum dibuat peraturan tersebut, masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah kota, semuanya kan rata-rata menyebut kata-kata anjay sebagai bentuk guyonan terhadap teman-temannya. Sebelum ada peraturan kan semua masyarakat tenang-tenang saja, hidupnya harmonis. Tetapi setelah dikeluarkannya peraturan tentang berkata anjay, bisa dipenjara 3 tahun sampai 5 tahun. Masyarakat geger semuanya satu Indonesia. Misalkan ini saya dapatkan data dari CNN Indonesia. Setelah diposting di Instagram, 3.000 masyarakat Indonesia mengomentari berkata anjay, anjay, anjay. Komnas HAM memposting tersebut dan dikomentari sebegitu banyaknya masyarakat Indonesia yang berkata anjay. Itu kan menciptakan masalah sosial baru yang ada di masyarakat. Dari sisi psikis korban atau dari sisi psikis pelaku itu dipenjara 3-5 tahun. Dipenjara gara-gara kata anjay, mereka bisa dipenjara 3-5 tahun. Dipenjara kan mereka mempunyai teman yang banyak dan berbeda-beda kemampuan negatifnya. Itu kan bisa membuat dia mengetahui kemampuan negatif-negatif lainnya yang tidak ia miliki dan bisa ia terapkan setelah ia keluar dari penjara tersebut. Apabila anak di penjara, bagaimana pendidikannya? Bagaimana nanti dia keluar dari penjara menanggapi masyarakat-masyarakat yang mengecap dia sebagai narapidana? Dari sisi pendidikan, anak kan juga butuh pendidikan. Semua anak berhak akan adanya pendidikan. Dan masa anak dicap sebagai narapidana, kan itu tidak mungkin sekali. Maka dari itu, Indonesia kan ada 714 suku dan 1001 bahasa. Kalau bahasa satu anjay saja dijadikan masalah, bagaimana dengan yang 1000 lainnya? Kalau ada yang 1000 itu kotor, kan setiap daerah mempunyai bahasa guyonan masing-masing. Jadi kesimpulannya, tolong dihapus peraturan anjay ini, karena masih banyak bahasa-bahasa lainnya yang lebih kontra daripada anjay. Dan pemerintah tolong menghargai masyarakatnya yang telah merubah kata anjing menjadi kata anjay. Itu adalah satu kemajuan yang sangat pesat bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Berdasar informasi yang saya dapat dari mediaberita.com bahwa kata anjay terdapat dari berbagai sudut pandang, makna, dan juga tempat. Salah satunya dari kata pujian dan tidak mengandung unsur kekerasan atau bullying. Namun, jika salah seorang mengartikan atau memaknai kata anjay dan merasa dirinya tidak nyaman dengan kata anjay, serta seseorang tersebut merasa harga dirinya direndahkan, maka seseorang tersebut dapat ditindak pidanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan, dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Jadi, apabila seseorang terbukti bersalah, maka seseorang tersebut dapat ditindak pidanakan sesuai dengan pasal 80, yaitu dapat ditindak pidana selama 3-5 tahun. Lalu, selanjutnya adalah berhubungan dengan aspek hukum, yaitu asas legalitas. Bagaimana dengan konten YouTube yang dulunya banyak menggunakan kata anjay? Dan sekarang kata anjay itu dilarang oleh pemerintah atau kalangan masyarakat lainnya. Jadi, bagaimana dengan upatan-upatan sebelum kata anjay ini? Apakah tidak ada peraturan undang-undang yang melarang kata-kata sebelumnya yang lebih salah dari kata anjay? Jadi bagaimana
kalau kata anjay ini tidak perlu dihapus oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Menurut kami, solusinya adalah tidak perlu diperdebatkan kata anjay, karena kata anjay dapat dihubungkan atau direlasional menuju hal yang positif. Contohnya seperti kata kagum. Misal, anjay, kamu cantik sekali, itu dapat dijadikan sebagai contoh atau relasional menuju arah yang positif. Jadi, tidak kata anjay, semua mengandung unsur yang negatif. Jadi, pemerintah tidak perlu menghapus kata anjay, karena menurut kami, kata anjay tidak selalu menuju ke arah yang negatif. Misalnya lagi, kata anjay bisa dijadikan sebagai kata kekaguman atau kata yang lainnya. Misal, anjay, pemandangan ini sangat indah sekali, aku sampai tidak bisa berkata apa-apa. Contohnya seperti itu. Apakah itu mengandung unsur yang negatif? Tidak kan? Jadi, kesimpulannya, tidak semua kata anjay itu bersifat negatif. Jadi pemerintah tidak perlu atau tidak usah repot untuk menghapus kata anjay. Nah, sekian argumen dari tim kontra SMA Nasional Malang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.